Kedua adalah tanpa kita sadari adalah Pak, jadwal kita tuh merugikan kita Pak. Dari awal dari PSSI itu. Manajemen yang salah. Nah betul Pak. Nah kita berhadapan dengan kick off ketika hari Jumat dan hari Senin. Awak kan nggak tahu jadwal tuh, yang kan manajemen. Ya. Harusnya di kick off meetingnya ribu. Nah itu yang saya ingin Pak. Kamu kecian. Sudah tuh lah susah nyuruh mau parangan mencakai PT Liga itu masalah manajemen. Betul nggak? Nah itu yang mau komplain Angwan, coba sampai rapi PT Liga tuh ngecek sampai bawa foto doh. Aku sebenarnya itu. Nah, awak kok kalau rapi perwakilan tim, awak harus bicara mana fokusi kepentingan tim awak. Nggak bawa foto bos. Konten Ambon tidak pilih Wawan sama Yanda, bukan Ambon yang pilih. Itu pemegang saham dong, Semen Padang baru kewenangan Ambo milih, kecuali Biswa. Kalau Biswa Ambo yang milih, karena Ambo minta hak kewenangan pengelolaan. Itu yo. Kalau musim Biswa yo, karena 27 miliar Ambo cari dong. Ya dah. Yang paling patut dia lawan Persib. Kalau bisa tiap minggu lawan Persib lah. Jadi modal. Serius. Nah, Bapak sih, wah pengennya benar-benar tanggung jawab itu Pak. Iyalah, kan kini kamu ingin tanggung jawab karena kamu punya mimpi lo mangkit piala kamu nih pulang nggak bisa lima. Malu wah. Loh. Malu apa kok? Anu kok degradasi kok malu kok harga diri orang Minang masih Padang lu banggaan wak mah. Kamu kalau kena harga diri orang Minang kamu urus kok klub kok. Jadi tim apa nih ya cek, tim apa dulu cek gitu. Apa yang dikembangkan Pak? Itu Cak dilurin gini Bang. Ya, mau jalan itu tim apa Ambo? Yuda kah akrab jo manajer tim kan? Sepakat dong dengan kata-kata manajemen berburuk, Semen Padang diobok-obok. Sebagai supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama WhatsApp Podcast obrolan otak-otak sepak bola Sumatera Barat nomor 1 dunia dan akhirat. Nomor satu Pak. Iko kan yang kalian tunggu. Iko yang kalian tunggu sampai kami kena somasi. Iko yo netizen ku batang akan daan lah kau ajak akhirnya sobok jo Pak Andre Rosyade. Terima kasih Pak Andre sudah tiba hadir di WhatsApp memenuhi tantangan kita, tantangan ya. Undangan soal gimana musim Patang menurut Theo Pak musim Patang Bisa degradasi. main tembak aja Pak. Pak, Watan stay lupa. Jadi tadi lupa lo tuh pas pembuka tadi kan kebetulan kan ada beberapa kawan dari supporter kedatangan dari Bule Kemers Mandi atau Petangan lo. Kebetulan ada dari Spartak Tio ada dari Kemers. Dari Kemers dan kebetulan kita lah mengundang beberapa pihak supporter. Ya mungkin karena dadakan atau apa. Karena aku lagi berhari lalu mau minta undang Ultras kok gitu loh. Oh iya. Bapak leset Pak. Beauty. Nah, jadi Abu itu bisa lihat pertama bahwa seperti yang Abu sampaikan, Semen Padang FC itu kan milik PT Semen Padang. Aku cucu perusahaan atau akunya lah, kan. Nah, musim yang lalu kan mereka berjanji menyiapkan anggaran 20 miliar. Tapi faktanya uang yang dikucurkan itu kan cuma 5 miliar. 5 miliar Pak. 5 miliar lah. Supaya tahu Pak. Nah, Ambo sebagai penasihat bertugas secara moral untuk membantu pencairan dana. Nah, alhamdulillah kalau ditampi Ambo insyaallah ada 20 miliar. Jadi Ambo sebagai supporter lebih iki daripada owner lah. Dia lebih iki, lebih banyak Ambo menyumbang daripada owner. Jadi gitu. Jadi intinya apa? Bahwa memang tapi memang Ambo tidak terlibat dalam pengelolaan tim. Ambo hanya sebagai penasehat. Jadi misalnya dulu pemilihan tim di awal itu kan Edu yang milih. Ya, Ambo kan komplain tuh. Maka Edu kok liburnya dalam Moana aja kan? Ya kan? Akhirnya terlambat beli pemain. Akhirnya hanya punya waktu 3 minggu kalau nggak salah kan? Atau Bobi lo TC kan? Malaysia kan semuanya ada difasilitasi tuh dengan PT yang terbatas, tapi manajemen mengupayakan. Jadi itu dipilih oleh Edu waktu itu dan sudah dipilih, ya tentu konsekuensinya manajemen mendukung sepenuhnya yang dipilih. Nah, ternyata kan masih dibubur. Nah lalu pemilihan kedua
Pemilihan kedua pun silahkan dikonfirmasi sama manajemen. Itu yang milih itu tim pelatih. Jadi bule-bule pemain asing kedua tuh yang milih tim pelatih. Awak kok tugasnya mensupport, mencari titik. Nah ternyata pilihannya pun salah, ya. Akibatnya ya itulah. Kamu pun bingung, seluruhnya ala dipenuhi sama manajemen, ya, karena day to day kan ternyata performa lo semakin menurun. Nah, tentu kini nasi kalah jadi bubur kok. Ya, Semen Padang sudah degradasi, sudah pasti degradasi. Awak harus berpikir what's next. Nah, jujur, fair, kalau bicara Semen Padang FC, di mana PT Semen Padang sebagai pemilik dalam tanda kutip ya, karena yang miliki itu Klesi sama ya Pak Soka di kelas. Nah, itu secara finansial mereka tidak akan mampu untuk membiayai ikut di Liga 2. Karena apa? Awak fair aja. Semen Padang, PT Semen Padang diprediksi untungnya tahun depan itu hanya 80 miliar. Kenapa 80 miliar? Karena memang ada kenaikan harga energi dunia. Harga energi kan naik, batu bara naik, seluruh naik kan, di seluruh dunia. Sehingga itu akan mengerus untung PT Semen Padang, pabrik semen di Inaruang. Sehingga kemungkinan diprediksi informasi yang mendapatkan mungkin 80 miliar. Nah, apa mungkin perusahaan yang hanya untung 80 miliar mau nak bakal pitih untuk bolanya? Itu ribuan karyawannya, kesejahteraannya pun ingin ditingkatkan. Mungkin tak? Ya, mungkin tak? Kayak Kamu fair saya. Nah, pertanyaan kini, bagaimana caranya awak berkompetisi di Liga 2? Kau harus fair aja. Kamu oleh hitung-hitung bersama manajemen Lamo dan juga dengan seluruh tim itu dibutuhkan sekitar 27 miliar untuk juara Liga 2. Ya, untuk juara Liga 2. Nah, bicara pitihnya dari mak, yang pasti Semen Padang kosong-kosong lah. Nah, dari mana? Nah, Ambo sudah komunikasi dengan Semen Indonesia Group yang punya saham pemiliknya Semen Indonesia, Semen Padang. Nah, Semen Indonesia pun tidak bisa mengeluarkan uang tanpa persetujuan pemegang saham. Pemegang sahamnya siapa? Danan Tara. Nah, Pak Rifoni Indra pun menyerah. Nah, tolonglah dengan Andre komunikasi sama. Nah, kami bisa bantu, tapi tidak banyak. Akhirnya, Ambo sebagai anggota DPR jadi status. Aku bicara sama Delantara, aku sampaikan yang wakil Sumatera Barat, aku bicara ini adalah hiburan masyarakat Sumatera Barat. Ini adalah kebanggaan Sumatera Barat. Mau tidak mau, ini kita harus support. Nah, alhamdulillah Delantara hanya menyetujui 10 miliar rupiah untuk musim depan. Jadi di approve Semen Indonesia Group untuk musim depan. Budiah mengelola PT membantu Semen Padang FC itu hanya 10 miliar untuk di Liga 2. Siap. Supaya Ambo ingin diskusi itu terbuka, transparan. Jadi Ambo ingin terbuka, transparan. Jadi di BKCN Beko tidak ada komunikasi. Dan kalau bisa kawan-kawan Ultras Beko Malam ada dulu dialog di Klesi. Datanglah gitu. Ambo ingin terbuka kok dialog. Ambo siap berdiskusi dengan siapapun. Nah, menarik kok Pak. Beko dari kawan-kawan kan pasti juga mengadakan pertanyaan. Kini kan yang isu itu kan Bapak berpolitik di Semen Padang. Itu penting. Nah, itu penting tuh. Nah, terkait politik kok kami sebagai supporter mencarinya Pak, ada di suatu momen Bapak terlalu over dalam mengomentari sebuah misalnya di media sosial. Yang mana tuh? Ya, misalnya kayak Bapak besok ganti pelatih, akhirnya manajemen ganti pelatih. Terus isu-isu dari luar itu kan banyak tuh Pak, bahwasanya Bapak yang mengatur tim ketika timku berjalan. Nah, terus Bapak membawa politik ke dalam tim. Nah, itu tuh perlu juga Pak penjelasan dari teman-teman Pak ya Pak. Ya minta ganti tim pelatih itu kan supporter lah. Ya, supporter. Ambo kan menangkap aspirasi supporter. Yo de Forlambo, boleh tanya lalu di lapangan, Pak ganti lah pelatihku lepas aja. Betul kan? Berarti Teo nelfon apa? Ada banyak buat ibu di Lampung gua. Di Lampung kamu keluar di Lampung. Iya, Tagak stadion gua rame-rame supporter. Pak ganti sih pelatihku lepas aja. Lampung iya. Menyampaikan aspirasi sebagai dewan menampung. Kamu sampai aspirasi, woi. Kamu kecan. Kamu sampaikan manajemen, kalau nak pandang yuk ganti lah itu. Kalau latar oranye Pak. Enggak masalah kan? Status soal sama.
teman-teman Spartak di sport jo apa? Jo de Kemer Gulia masa ambo nak kuliah. Masa semua supporter. Iya, kan? betul. Nah, jadi ambo mengusulkan kok tuntutan dan manajemen tentu sekali lagi punya otoritas untuk melakukan evaluasi. Dan di evaluasi manajemen ternyata betul. Saya Edu diganti. Kenapa Edu diganti? Karena Edu tidak bisa mengkondusifkan ruang ganti waktu itu. Dan banyak hal lah yang mungkin tidak itu sama-sama ya. Jadi intinya itu cie. Yang kedua politik, aku penting loh. Ambo terus terang tersinggung lagi cara politik supporter. Ya, pertama ya, Ambo tidak pernah minta dukungan supporter suruh dukung Ambo. Ya. Ambo tidak pernah datang sama sekali ke acara supporter. Dekemers undang Ambo tidak pernah datang mulai. Nah, Ultra apa namanya? Spartak undang Ambo tidak pernah datang. Karena Ambo menganggap Ambo harus berjarak sama supporter supaya jangan ada fitnah di kemudian hari. Dan Ambo tidak butuh dukungan juga karena bos, Ambo kerajo bos untuk masyarakat Sumatera Barat. Rakyat Sumatera Barat alhamdulillah suara Ambo terbanyak. Emang supporter Yuda dan kawan-kawan berapa jumlahnya? 10.000 tuh kalau mau nonton. Nah sorry ya, mohon maaf ya, sekaligus harus agak kalian mesti. Kalian sih nonton Semen Padang, saya masuk babak pertama ke selesai. Tuh Ambo haruan kalian datang ke TPS semini Ambo. Mungkin jago bisa mungkin. Mohon maaf lah. Kalau affair saya yang hidup mati dukungan Semen Padang. Mohon maaf ya, mau Dekemers, aku Bayu kok gandum. Ya apa? Aku ala diet ya. Aku ada diet dah, nak diet kandangnya dah. Jadi kalian kawan-kawan coba bayangkan. Ya, kawan-kawan udah datang babak pertama ke selesai. Itu pola aja tuh itu. Mau main sore, mau main malam aja itu. Nah, aku bingung tuh, aku nonton keliling-keliling Indonesia. Udah setengah jam lagi latihan timnya, ala begandang-gandang. Di Semen Padang, tiap main sore, main malam. Alhamdulillah, mini sampai puluh udah datang Tio dan kawan-kawan. Langsung Pak Jawe, Pak, izin Pak. Ya. Faktanya bukan nampak deh. Nah, sehingga apakah mungkin ala jumlah skete nonton tim yang new ideologikan Semen Padang? Itu Ambo suruh hanya memilih Ambo. Jadi mohon maaf, Ambo tidak mempolitik sama sekali. Sorry to say ya. Jumlah kalian tidak banyak dan Ambo kecen jumlah kalian tidak banyak itu dia. Karena PT tiket yang masuk itu hanya 30 juta dari kelompok supporter. Lebih banyak supporter umum lah. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau dibicara politik, mohon maaf, Ambo tidak pernah. Kalau yang adu yang modangnya malah caleg-caleg partai lain datang acara bule, cara-cara di Kemers ya. Caleg-caleg partai lain datang acara Spartak gitu. Andre Rosiade tidak pernah datang. Jadi kalau Andre Rosiade mempolitik, mana buktinya? Itulah. Emang Ambo pernah minta dukungan supporter? Enggak. Karena Ambo meyakini, Ambo agak sombong sih. Ambo meyakini dengan kerja keras Ambo melayani masyarakat Sumatera Barat dan membangun Sumbar, rakyat Sumbar pasti milih Ambo soalnya. Insya Allah. Mohon maaf kalau agak tak buang. Tapi Ambo mau kerja bos. Nah, bukan mau popok supporter. Baru gunung popok supporter. Awas statusnya sama supporter mah. Nah, jadi sorry yo kalau soal itu. Siapa? Kita minta maaf. Bukannya sombong tapi sekaligus kita minta maaf. Tapi mungkin terkait jawaban mungkin siapa lo Pak? Terkait yang masalah Stadion Langang bahwasanya izin misalnya mungkin kecil bisa menyampaikan. Ada komplain lah. Terkait Stadion Langang mungkin awak mengakui secara gentleman bahwasanya memang supporter musim Liga 1 saat itu kok memang kehadirannya kurang dan jauh dan Spartak sendirilah wakuilah memang datang pas babak kedua. Nah, pertanyaannya artinya adalah bahwasanya yang pertama kita harus sama-sama lo menjabarkan musim Liga 1 saat ini manajemen tidak pernah membuka komunikasi dengan supporter. Itu pertama. Bahwasanya yang kedua adalah tanpa kita sadari adalah Pak, jadwal kita tuh merugikan kita Pak. Dari awal dari PSSI itu. Manajemen yang salah. Nah, betul Pak. Nah, kita berhadapan dengan kick off ketika hari Jumat dan hari Senin. Dan rata-rata penonton di Sumatera Barat itu adalah pelajar dan mahasiswa. Ketika hari Jumat sore dan hari Senin sore itu dan ketika ada hari Rabu, nah itu tuh sangat mengganggu mereka tuh hadir Pak. Tahu Pak. Ya. Awak kan tak tahu jadwal tuh. Yang kan manajemen. Harusnya kick off meetingnya ribu. Nah, itu yang saya ingin Pak. Kamu kecian. Sudah tuh lah susah nyuruh mau parangan mencakai PT Liga itu masalah manajemen. Betul tak? Nah itu yang mau komplain Angwan, mau sampai rapi PT Liga tuh kece.
Sampai bawa foto doh. Kamu sebenarnya itu. Nah, ini gue Pak. Dan terus terang kamu larang rapi isu-isu konfirmasi. Nah rapi terakhir kuatan kami nak konfirmasi yang musuh komplain namanya 2 minggu berhari yang lalu. Kan saya sudah bilang rapat PT Liga tuh bicara sama kami dulu, baru kita putuskan siapa yang pergi, gitu loh. Ini nak ngecek. Nah karena awak kok kalau rapi perwakilan tim, awak harus bicara mana fokusi kepentingan tim awak. Nak pergi bawa foto pos, gitu loh. Sebagai owner foto rame-rame, gunungnya tuh, gitu loh. Nah silakan. Dah awak balik ke pernyataan apa belakang kayak Apa? penunjukan pelatih pemain. Awak masih heran kini, bah penunjukan pemain pelatih kok. Apalagi kini musim ini pelatih ada 3. Kini kan Berarti 3 apa? ada Pergantian 3 kali. Oh, 3 kali kan? 2 kali ganti. Kan diputuskan yang mana main Andre Rosiade mutiana. Emang Ambo, Edu diputuskan rame-rame. Di pengganti Edu, Dejan, awak rapean dan manajemen memutuskan. Kalau pemain Pemain kan pelatih yang memutuskan. Pelatih merekomendasikan manajemen. yakin tuh Pak. Yakin lah. Karena kamu tak mungkin mah kenal mau pemain jago tu mah tahu mau Angelo Meneses tu mah kenal mau. Kita lempar mungkin dari soalan lu dari teman-teman. Gas pertanyaan. Gas dia. Gas ya. Ya, pertama terima kasih banyak Pak telah hadir di undangan kawan-kawan. Tergoda itu sih. Kapok itu. Terima kasih banyak. Dari kapok itu ya. Abang dan kawan-kawan SOP. Jadi mungkin menanggapi apa yang Pak sampaikan tadi soalnya Pak. Pertama terkait dengan manajemen, itu tentang pergantian pelatih ini segala macam. Mungkin menurut pandangan awak pribadi ya Pak, bukan pandangan mayoritas kawan-kawan partai, tapi pandangan pribadi. Pertama itu mungkin ketika pergantian pelatih atau Almeida out itu, kenapa yang dianggap Bapak punya kuasa di situ karena memang statement dari manajemen belum dan tidak ada kejelasan di situ sama sekali Pak. Ketika Bapak sampaikan Almeida out di Instagram, besoknya ternyata langsung memang diganti. Jadi wajar ada asumsi bahwasanya Bapak yang mengatur manajemen. Latar orang itu berpengaruh banget. Latar orang berpengaruh. Dan yang perlu dipertegas ini gitu Pak. Manajemen Hariko diisi bisa dikatakan sama orang-orang yang sama sekali Tidak kompeten. Ya, betul. Dan itu dianggap adalah orang-orangnya Bapak Andre Rosiade. Itu banyak. Dan itu memang harus Bisa banyak kabar hoax ya. Iya, iya. diklarifikasi juga Pak. Bisa Andre. dijelaskan. Itu terkait poin pertama, apakah Pak Andre punya kuasa di tim atau enggak? Itu tadi setengahnya sudah, walau setelah itu dijawab dulu. Lalu terkait dengan Aku jauh cecil lebih Betul. lupa mau. awalnya lupa Pak. Biasa ya, celai. Ya. Terkait berpolitik Pak. Yang Pak sampaikan dari itu bisa katakan mayoritas benar. Karena kalau bagian dari kawan-kawan Pak. Cuman pertanyaan yang mendasar dari awak secara pribadi, awak masih ingin itu ketika 2002 sampai sebelum masa-masa pemilu, banyak tokoh-tokoh politik Sumatera Barat yang ikut apa keliling Gor Haji Agus Salim. Ya habis selesai pemilu mereka hilang nggak pernah nonton bola. Itu mulai salah dong. Nah, itu pertanyaan awak Pak. Iya. Maksud awak itu pertanyaannya Kemana mereka? kemana tokoh-tokoh itu? Dan mungkin kenapa kawan-kawan hari itu berpikiran bahwasanya Bapak Andre Rosiade mempolitikkan Semen Padang, walaupun tadi sudah Bapak jawab. Dan cuma maaf, yang keliling itu nggak orang Gerindra sih tuh, banyak orang partai lain bos. Iya orang PKS. Ini banyak partai lain. Iya banyak. Maksud awak Jadi jangan salah gara-gara orang tuh anak datang kamu yang salah. Betul, ya. Nah, pertanyaan awak sih itu apakah apa sudah ada mengajak atau mengajak kolaborasi? Ya. Karena ada beberapa pimpinan daerah Pak, Ya. termasuk Itu Gubernur dijawab. Sumatera Barat. Itu dijawab. Nah, mau jawab ya. Silakan, Pak. Nah, pertama ya. Jadi kalau latar orang ya mau tahu bahwa itu dah ala orang lah rapi manajemen gue tadi Pak. Boy dulu nak perform lah. Yes. Kalau kalah aja masih dipecat besok lagi. Betul. Tuh. Sebagai supporter kok. Ya, tu tahu Ambo. Kamu tulis Edu out. Ya. Karena kamu tahu bahwa kalau gagal kan kamu tahu ceritanya informasinya bahwa situasi tidak kondusif, Edu sudah dievaluasi berulang kali manajemen, ternyata nggak perform ya. Ya. Jadi nggak Ambo tulis pun latar orang itu pasti berhenti soal. Oke. Itu cek. Yang kedua, soal politik ya. Orang yang tak berkompeten Pak di dalam tim. Yang berkomentar Ambo tidak pilih Wawan Samuyanda, bukan Ambo yang pilih. Itu pemegang saham dong. Semen Padang
Padang. Baru kewenangan ambo milih. Kecuali besok. Kalau besok ambo yang milih. Karena ambo minta hak kewenangan pengelolaan. Itu yo. Ya. Kalau musim besok yo. Karena 27 miliar ambo cari dong. Ya dah. Nah, Berarti CEO Pak besok langsung kok? nah, ala ambo konsultasikan Beko Bentrok. Ya. Ambo presiden klub aja. Oke. Berarti besok bentuk kritikan langsung Pak secara langsung lah. Besok ya ke CEO sama CEO lah. Oh, iya. Masa awaknya ngurus teknis lapangan. Oke, oke. Jadi tapi itu representasi ambo besok. Kalau besok ya bisa bilang tanda kutip ambo penanggung jawab utama. Oke. Kalau yang besok ya, nah, itu ambo sampaikan gini dari awal. Insya Allah ambo penanggung jawab utama. Jadi kalau ada masalah, berarti besok pasti ambo yang terlibat. Kayak kini ambo bukan cuci tangan, tapi memang faktanya ambo tidak terlibat secara langsung. Tapi musim depan ya, ambo akan terlibat secara langsung. Ambo minta hak pengelolaan penuh dari Semen Padang. Kalau kawat urus tim lo, percayakan sama ambo. Ambo yang kelola, Semen Padang duduk manis-manis saja. Yang penting tahun besok awak pulang ke Agus Salim di Liga 1. Amin. Kira mau gitu. Amin. Nah, gitu loh. Kira mau gitu. Yang apa tadi Pak? Nah, Kecil Tio tadi, gue loh, yang kecil Tio tadi. Yang apa, ya? Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan orang-orang partai politik. Jadi, Yang ketiga itu Pak ya. Baal cara mau Gubernur, kok. seorang untuk nonton bola, bos. Lah bagi tahu ya. Gor Haji Amu kadang kalau gitu Wiko agak kesal kok. Gor Haji Gus Salim itu kan tanggung jawab Pemprov. Ya, betul, betul. Faktanya untuk bisa main di Liga 1 yang BPT kan kami. Kami itu dalam arti kata ya Ambo sebagai penasihat dan juga klub. Ya, untuk habis-habisan gotong royong untuk klub stadion itu bisa lolos ke Liga 1. Kawan-kawan jogging track itu kan Ambo yang ngerajuan tuh. Ambo bujuk-bujuk kah? Pasanglah Pak, coba bujuk-bujuk kan? Abilu mil bara aja tuh miliaran. Itu bayi Videotron, LED itu kan pitih dulu. Nah, Semen Padang ngacat-ngacat, merah rumpui gitu. Kan bagi tugas tuh. Akhirnya klub stadion lo bisa lolos verifikasi. Meskipun dalam tanda kutip prihatin ya. Kurang masuk jogging bayi enggak gawat itu sudah. Apa? Kurang masuk jogging Nah, enggak tahu mudah. Ambo dia ikut sama sekali soal jogging-joggingan tuh. Dan tugas Ambo yang penting. Nah, yang kedua pertama, yang kedua, Ambo melihat stadion kita tuh harus renovasi. Ambo yang minta ke presiden. Ambo yang minta ke presiden ya untuk dianggarkan. Alhamdulillah tender lah jalan. Insyaallah bulan ko ada pemenangnya ya. Pemenangnya sehingga musim depan mungkin Juni atau Juli lah dibongkar. Awak bangun dari nol. Jadi itu Ambo juga berjuang. Nah, tapi kalau masuk tokoh-tokoh Sumatera Barat turun ke lapangan nonton bareng, ya anak kewenangan Ambo. Banyak orang suka nonton bola, tapi mau ngurus bola susah, ya. Dan mau turun ke lapangan susah, apalagi kalau pitih itu bos. Ambo tak bisa bawa tokoh-tokoh politik itu datang nonton bola itu dari hatinya lah. Itu tak dibawa gubernur Ambo yang salah. Nah, gitu kan lucu. Jadi dan Ambo tidak pernah dan tidak butuh supporter untuk berpolitik gitu loh. Ambo yakin dengan kerja keras Ambo melayani masyarakat, insya Allah ya, dengan kerja keras ya awak bangun Sumatera Barat gitu. Nah, rakyat Sumatera Barat akan rasional memilih Ambo tanpa perlu mengurus seperti latihan, mengurus kalian yang tidak banyak kok minta perintahan banyak itu loh. Tapi banyak Pak. Kini sih tak banyak. Yakin Ya, Pak. Ambo 30 juta gitu, Pak. Iya. Nah, Ambo karyo tuh Ya. supaya Ya. jangan kalian merasa besar, tapi faktanya kalian skeptek. Nah, balik ya, awak cerita ya, kebutuhan tim itu besar. Ya minta maaf Ambo kalau ada kawan-kawan tersinggung, Spartak, Dekemers, Ultras, Parafen City, sama kata-kata Ambo yang agak vulgar tadi. Tapi faktanya gitu, kawan-kawan tuh hanya nyumbang 30 juta rupiah bos. Satu pertandingan, rata-rata kok. Nah, dan awak kebutuhan setiap tandang tuh 250 juta. Nah, penghasilan rata-rata klub awak hanya 150. Rancak tuh serius. Yang paling patut dia lawan Persib tuh. Kalau bisa tiap minggu lawan Persib tuh. Jadi modal. Serius. Nah, Harus ada solusi itu naturalisasi. jadi apa yang terjadi? Sehingga awak tidak punya penghasilan dari kandang. Padahal salah satu klub profesional itu penghasilan adalah dari tiket kandang. Tidak punya awak sama sekali, nombok awak. Yang kedua, merchandise untuang. Ya, jadi bagi yang barang-barang Yumami tidak salah apa-apa. Nah, Kenapa gitu Pak? Hah? Kenapa? Ya Yumami bekerja menguntungkan, tapi
tapi banyak penghasilan Umami kok dipakai juga di kepentingan klub, sehingga tidak Hasil penjualan jersey kan berarti ya, Pak? dipakai untuk klub, karena memang kan cash flow-nya awak pas-pasan loh dengan penghasilan kan. Nah, tidak ada masalah, sehingga awak nak maksimal. Nah, itu yang harus kita benahi, bahwa memang faktanya klub awak kan memang susah. Nah, Ambo ingin balik ke Ambo ingin sebenarnya ingin ke depan sebenarnya. Ya, kalau kawan-kawan berkenan kita bicara ke depan. Boleh Pak, boleh lu nanya deh Pak. Boleh, tanya. Mana. Baru ke depan boleh mana ya? Ya, boleh, dia. Pak. Nah, kalau Ya. lah terjawab selama Ya. Cuman awak mungkin maju usul saya untuk depannya abang lah pandai lah ngecek lo tadi untuk mengurus tim kau secara Ya, Ambo yang ambil alih lah. Ambo akan bertanggung jawab dulu, makanya Cuman karena akan Ambo mohon maaf ya, Ambo datang kemari ingin menyampaikan, sehingga Ambo ingin buka pintu dialog secara rutin dan berkala. Ambo lah sampaikan ke manajemen untuk buka dialog secara berkala. Tapi kan terakhir waktu sebut di mana tuh, di Silungkang. Silungkang itu kan Ambo yang makso. Harapan Ambo setelah itu akan ada pertemuan Berikutnya. rutin manajemen. Tidak Itu enggak kerajo, Ambo enggak manajemen. Nah, kalau ini. bisa kan Nah. sebelum laga mulai atau liga mulai kan bang ibaratnya Ada launching, Ya, ada launching, sama. ya. bahkan lah sempat lah komplain tak ada launching waktu itu. Ya. Maksudnya itu kok tim besar loh, bukan tim aca-aca gitu kan. Makanya deh, ini kan awak rubah konsepnya, karena yang tanggung jawab kan Ambo. Nah, terus terang Ambo akan bentuk tim manajemen yang merepresentasikan Ambo, ya. yang bisa jelas bahwa itu kebijakan Andre. CEO-nya siapa? Ambo lah siapkan CEO mah tadi CEO tadi. Ngopi ya CEO kan. Berada Timo Levi, kawannya juga. Dia berjalan. Nah, kenapa berada Timo Levi? Karena dia gila bola. Ambo nak perlu gaji dong. Nah, ini punya PT, dia gila bola. Jadi Ambo tugaskan dia jadi COO, merangkap manajer tim. Nah, lalu Ambo akan angke GM. GM itu rencananya Dani Sultan. Dani Sultan itu adalah sekretaris timnas, orang kepercayaan Sintayong. Dan orang Sintayong kan dibuang ini, kan? Jadi Ambo rekrut, Ambo jadi GM, merangkap asisten manajer. Karena memang New berpengalaman ngurus pemain timnas di timnas. Jadi New GM merangkap asisten manajer. Lalu yang kedua, Ambo akan pertahankan Dayan sebagai direktur teknik. Termasuk rencana Ambo ingin mempertahankan Coach Imran jadi pelatih. Ya. Lalu untuk asisten pelatih, Ambo akan rekrut namanya Hengki Ardiles sebagai regenerasi ke depan. Lalu figur senior masih ada Bang Delvi untuk melapis, ya. Lalu Ambo akan kirim ke Malaysia. Tahu sabar supaya tidak ada cime-cime, Ambo akan kirim Bang Zul bulan Juni ke Malaysia untuk melengkapi kualifikasi sertifikatnya, supaya jangan ada cime oleh tidak ada pelatih kiper wak dah. Jadi Itu disekolahkan bulan Juni, Pak. ya, Ambo kirim karena Bang Zul tuh suku nak suku kawan-kawan, faktanya ini melahirkan kiper-kiper hebat lah. Ya, dia lah pernah kabar dia, Pak. Dia lah pernah kabar dia. Jadi iya, jangan dilakukan, dan loyalitasnya luar biasa. Lalu jadi Bang Keja itu kan Kak Bang Zul tuh. Ya. Nah, yang buat prinsip Persib tuh. Nah, lalu yang kedua pelatih fisik Asep. Ambo akan pertahanan, dan Asep sama Bang Zul akan ambil sertifikasi bulan Juni ke Malaysia. Dan sudah daftarkan supaya pulang Juli awak mulai mengumpulkan pemain, kawan bos-bos tuh lah siap. Itulah ya, Dengki, Dadelvi. Tapi Dadelvi ada kemungkinan Ambo lemput ya, karena Dadelvi kemungkinan Nyo ambil bulan Juli kok sertifikat apro. Nah, ya, karena jadi tapi yang jadi Dengki kamu jadi. Nah, dia waktu tunggu rencananya gitu. Lalu apa lah ya? Apa tadi? Apa tadi tadi? Di luar bagian tim, Pak, misalnya model kayak penasehat, kan Ya, misalnya kayak penasehat Ambo akan ajak Om Suatman Imam. Tuh ya. Jadi kita akan ajak Om Suatman untuk di penasehat ya. Ya, Biko setelah timko lengkap, pelatih Ado, manajemen Ado, Ambo akan bawa rame-rame ke rumah Om Suatman. Tunggu terbentuk dulu manajemen ko, awak datang, sowan, ajak beliau resmi menjadi penasihat
Semen Padang. Ya, tepuk tangan awak untuk Pak Jia, mudah-mudahan bisa. Nah, karena itu kan tim bilik Mas Amo. Kami kan hanya pengolah, ya. Jadi Amo ingin melibatkan seluruh pihak stakeholder untuk. Nah, gini soal kandang. Banyak tuntutan awak di Sikabu. Awak Vera jawab bedah ya Sikabu. Pertama ya, Sikabu itu stadionnya butuh dana pertama jembatannya lagi. Kan awak sama Ya, jembatannya tuh, jembatannya nggak bisa bis lewat tuh. Kalau awak undang PSMS di bawah, tuh sebelum jembatannya berarti ini atau lansir atau Lansir, ojek. Serius. Ya. Digampek tangan lansir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan stadionnya harus awak perbaiki. Ini barang miliar, pikir awak terbatas. Nah, yang ketiga, infonya stadion itu akan serah terima dari dinas PU lah, BMKCTR itu PU-nya provinsi ke dinas disporanya provinsi, sehingga kartunya infonya ya belum bisa dikomersialkan. Lalu ya jauh di Padang Sewa Langan dan Sikabu itu jaminan Theo bisa sampai Sikabu itu dia. Nah, sehingga Ambu terus terang melihat dengan perkembangan dan ongkos paling mahal. Kawan-kawan bayang, awak itu mayoritas main di Jawa, ya. Lalu misalnya awak dari Padang, awak away ke Persija, Padang, Jakarta, Aceh, Jakarta, Padang. Itu ke Medan terus. Lalu di konfigurasi apa zona apa? Zona A, ya. Barat loh. Zona barat. Kalau Adiaksa masih bertahan, awak lawan di Banten. Kalau seandainya Adiaksa masih Bali apa Bekasi FC. Ya. Dejan di Bekasi loh kan. Ya. Lalu apa? Paling jauh Ciamis. Itu Depok. Ya intinya apa? Awak bisa dengan gampang mengakses dengan jalan darat kalau awak main di Jabodetabek. Nah, analisis yang Ambu sudah tugaskan Dayen untuk melakukan kajian. Ya. Kajian untuk sementara kemungkinan ya, tapi belum diputus ya. Nah, maka Ambu lempar ke floor bahwa kita akan kemungkinan pakai kandangnya Persikota, Stadion Benteng. Indomil. Enggak, Benteng. Oh, Benteng. Indomil mahal tuh. Mahal. Awak pemain Liga 2, suruh Liga 1. Oh, berarti Kalau ke Patang awak main Liga 1 pasti di Indomil. Ya. Nah, awak main di situ. Nah, di situ awak main. Nah, awak akan sewa apartemen. Kalau di situ awak butuh 20 unit apartemen, 2 kamar. Ya, nanti kita akan pindahkan auto, ada 7 risiko, 6 unit auto situ, dan awak akan cari bis. Ya, untuk bis, operasional tim. Jadi tim bis yang awak akan kerjasama dengan pihak ketiga. Bis itu beko inilah awak branding Semen Padang. Sama sponsor. Supaya bisa jadi operasional tim, sehingga tim kamu bisa naik bis, kecuali ke Sumatera awak naik pesawat ya. Atau misalnya kalau awak misalnya tetap main lawan apa tadi Tegal ya, awak naik kereta api. Jadi itu yang ingin sampaikan, bahwa dihitung-hitung yang masuk akal adalah di Tangerang untuk sementara ini. Nah, Pak, ada yang coba Yamin Pak? Gimana? Yamin Junjung. Cobalah kawan-kawan bayangkan. Ya, kalian paksa main kawan-kawan di Yamin. Bara jamnya main di situ. Butuh waktu pandai. Apalagi kalau situ Joloi bermasalah. Coba ya. Ya, Tolong siapa dah? Cobalah bayangkan kalau situ Joloi bermasalah. Tak kurang pemain awal 8 jam lah. Rusak rencana skenario seluruhnya, OT-nya, istirahatnya. Coba. Awal rasionalitas aja. Ya, dan ongkosnya, ongkos transportnya begitu mahal awak untuk membiayai klub itu. Kamu betul-betul pengertian ya. Bara piti awak berangke ya, paku di Yamin di Sejunjung kan. Nah, bara ongkos tadi yang baca awak kacir. Itu masih sehat dulu pas dia Yamin lu mana ya? Masih sehat lah Semen Padang lu kan. Pernah main di sini dia ya. Dulu piti gampang. 2005 balik ke bawah Semen Padang piti banyak. Tapi 2005 balik kate kan loyo. Itu kan harus diantisipasi. Jadi rencana di situ, dan kami sudah hitung waktu itu rape 2 hari betul-betul bahwa kita punya budget, kita budgetkan 27 miliar. Itu termasuk ya cukup dengan gaji kita sudah
gaji papan atas untuk tim Liga 2. Ongkos transport ya, dengan fasilitas plus dengan gaji pemain grade-nya lah grade A lah untuk urusan Liga 2. Ada itu habisnya 27 miliar. Nah, PT tadi lah dapat 10 M dari Danantara. Setelah mau ketemu, alhamdulillah di ACC ya 17 miliar ya tanggung jawab Andre. Udah mau urus. Kamu cari 17 miliarnya sponsorship itu dari mana itu yang Untuk Liga 2 besok lah. Liga 2. Nah, Ambo harapan memang ke depan ya kita bisa cukik 1 tahun ya untuk balik ke Liga 1. Agus Salim, karena target Ambo kan bangun Nabi Salim pun hanya setahun, jadi nggak usah lama-lama pulang. Nah, gitu lah. Itu pengantarnya. Silakan. Kan untuk musim depan mungkin Ya. jabaran apa lah nampak. Untuk kini gua ada baru naik berita tadi pagi Wawan ngecek emang ada gaji yang tertunggak iko patang ya. Ya. Itu Pak solusinya sebagai Ya, jadi kok. itu Pak. Aku sampaikan, jadi Ambo ada nggak kecek apa supporter, coba cek manajemen ya. Jadi hal dituang bahwa kewajiban kan Ambo minta hari ya Jumat. hari ayo Abu undang Wawan tuh beberapa hari yang lalu. Abu minta Wawan sama Yanda memaparkan berapa sih potensi pendapatan awak ya, bara yang kurang. Jadi setelah dihitung-hitung, jadi pendapatan sisa pembiayaan sponsor ya, pembiayaan sponsor dan penjualan saham Liga 1 ya, dan pembelian saham Liga 2 kan awak harus baliyo kan. Iya, saham. Dari Titip saham itu kalau tak salah awak dapat hanya 3 miliar. Liga 1. Iya, enggak. Awak kan jual kok 10 10 ya. Dapat tapi balilo saham Liga 2. Di Liga 2 ya kan. Pokoknya kecilnya kalau tak salah kecewan dapat isu 3 M. sama PT-PT yang tak kumpul itu dari PT sponsor yang alun keluar toh, itu ada PT hampir 12 miliar. PT yang masih yang akan ditunggu. Iya, ditunggu. Dan dihitung-hitung dari pengeluaran yang ada itu awak butuh tuh yang kurang itu hanya 1,5 sampai 2 miliar. Jadi insya Allah manajemen lama akan mampu Menyiapkan untuk menyiapkan. Hanya kurangnya memang 1,5 miliar. Tapi Allah tegaskan, kamu nak ingin tanggung jawab dari itu kan. 1,5 miliar kalian yang berakah, kan? Ya dong. Sambojuin yang berakah. Jadi kamu minta teman-teman menyelesaikan jo, bicara sama pemilik klub untuk menyelesaikan yang 1,5 miliar. Itu udah termasuk tunggakan di FIFA kan ada tuh, di APPI gitu lah. Jadi itu insya Allah tidak terlalu khawatir karena hanya sisanya hanya 1,5 miliar dari seluruh utang-utang awak tuh hanya 1,5 miliar. Berarti tinggal nunggu cair saja dari Ya tinggal nunggu cair, PT-nya ada. Kalau nggak saya Dah cair dong. Cair kan. Tapi kabarnya tahun 4 tahun modal tuh ya Bang. Siap kompetisi baru cair ya. baru cair ya. Yang prosesnya mantap itu. Bang prosesnya modal ya. Tertutup awak. Nah, yang kini hanya minusnya memang 1,5 M, 1,5 atau 2 M ya. Kamu lupa angko pasti waktu itu kawan presentasi. Kamu dah minta, kamu dah tanggung jawab yang 1,5 2 M tuh. Kamu minta yang next. Tapi nggak usah khawatir. Jadi hanya PT-nya nggak sebara kurang. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir, klub awak pasti akan memenuhi tanggung jawab kewajiban klub. Hanya kurang 1,5 miliar itu lagi dipikir lah. Kamu manajemen bahasa rumah iya ya. Gitu loh. Jadi gitu. Cuman yang itu Pak, kan tadi ada Mas Sopat tuh bahasanya aduh PT yang dapat musim gini itu membayar tunggakan yang musim batang. Itu dulu. Kan Nah, itu. maksudnya berarti memang untuk kita musim depan utangnya cuma 1,5 M. Iya. Dan kamu tidak ingin tanggung jawab ya. Jadi kalau memang PT 10 miliar yang mau perjuangkan itu ya Untuk tahun depan. itu tahun depan tidak boleh itu atik dah. Makanya besok hari Selasa Ambo akan bawa manajemen lama dan manajemen baru bertemu dengan Dirut Semen Indonesia Group dan Direktur Pemasaran Semen Indonesia untuk bicara yang 10 kok Dan biar. dan dia banyak kok haknya dan Ambo minta dikeluarkan di awal Juni itu sekitar 7 miliar karena kita butuh uang untuk Persiapan. sewa stadion, siapan infrastruktur apartemen, kantor, plus membayar kontak pemain karena kan Coach Imran sama Coach Hen alam suruh buat kerangka tim ya, dimana Ambo pastikan seluruh pemain asing awak ganti. Nah, termasuk Arthur mau sampaikan ke Wawan, sampaikan ke Arthur sama tim agennya bahwa silahkan cari klub lain. Kawan nak pakai kiper asing tahun besok, Ambo kembali Ikram. Jadi Ambo sampaikan, Ambo tidak akan mempertahankan Arthur, silahkan cari klub lain dan kalau bisa nggak masalahnya pindah tanpa transfer. Ya. Dia kan 2 musim kan? Ada kontrak 2 musim Dua bos, musim. nggak ada. Kamu nggak tahu lo mana apa jago di kontrak 2 musim dah. Kamu baru tahu lo mah kontrak 2 Berarti musim. manajemen ya Bang? Hah? Manajemen juga artinya ya? Iya mah tahu Pak. Kamu mah
Coach satu. Pak berbicara soal itu Pak. Apa tuh? Misalnya kan pemain asing kok banyak yang ganti sebelumnya kan. Apakah awak mau budget finansial Iya, makanya aku minta Coach Yeyen sama Coach Imran hati-hati. So, pilih lah. Kalau aku ala kecian Pak, secara psikologi dan kultural awak cocok di orang kalian. Jodoh awak jodoh awak orang hitam. Mak hitam. Jadi ambo sarankan tadi. Apa filosofi Semen Padang? Striker, gadang, tinggi, gadang, kue. Itulah Semen Padang. Iya, kan itu. Cari yang tak kayak itu. Kalau ndak orang Afrika, ayo Brazil hitam. Coba. Sampai tak itu. Itulah karakter fluhnya Semen Padang. Balik tak kayak itu ya dia. Papua pun hidang lagi. Lah abu lagi budgetnya. Jadi amu lagi tahu kawan-kawan di budget 27 M itu sudah budget gaji Liga 2 papan atas. Jadi bukan numpang lewat loh. Ya, kalau numpang lewat tuh 5 balik, 8 balik miliar itu numpang lewat. Liga 2 sekedar bertahan Liga 2. Pak, terkait dengan hitungan anggaran yang Allah Pak sampaikan itu 27 M. Iya. Apa Pak, mengingat 2 tahun belakang Pak, ada waktu itu sempat pembicaraan bahwasanya tim menyiapkan Bayar tadi ya, Pak. 10 M, Apa ya? lalu punya target 10 besar, lalu musim kemarin itu 5 besar Pak. Nah pertanyaan Pak sederhana aja Pak, dengan anggaran yang Pak siapkan, karena tadi kok Wak menangkap itu bahwasanya apa cuma menyiapkan anggaran, kasih ke manajemen, bentuklah tim. Takutnya kan seperti itu Pak, dengan apa menyampaikan tadi bahwasanya musim siswa itu adalah full apa akan tanggung jawab penuh dengan tim. Untuk pemilihan pemain, apakah Beko sudah menyiapkan strategi biar tak balik pucang dalam peluang Kan Ambo tanggung jawab, berarti Ambo harus letakkan orang-orang yang Ambo percaya sebagai CEO, ya kan? Sebagai CEO, sehingga nanti Ambo terlibat aktif dalam nanti kan tetap ya. Pemain itu Ambo minta ke Dirtek sama coach bahwa presentasi sama Ambo, termasuk negosiasi sama agen Ambo terlibat aktif. Ya Ambo nggak ingin beli kucing dalam karung. Jadi Ambo minta dipaparkan supaya Ambo nggak ingin awak beli kucing dalam karung. Jadi Ambo akan lihat dan juga kita akan cari alternatif lain sama agensi-agensi lain. Ya, karena makanya Ambo letak CEO-nya orang Ambo. Sama GM-nya. Ya, supaya karena kan yang memutuskan itu kan manajemen. Manajemen itu tuh harus Ambo orang yang sangat-sangat Ambo percaya. Yang kecil Ambo cek ya. Apalagi CEO kan harus hitam putih harus Ambo gitu loh. Ambo nggak mungkin jadi CEO. Ambo ingin jadi CEO mah, tapi dilarang. Karena Ambo ke DPR dia. Beko Ramilu semua orang konflik of interest loh, ya kan? Ambo pengen jadi CEO mah. CEO kan nggak jadi CEO awak sih mah. Tapi dikecian konflik of interest Beko kan apa anggota DPR ya, ada presiden klub kayak Nabil kan presiden klub. Iya, presiden klub. Udah lah kan. Ambo pengen jadi CEO sebenarnya, gitu loh. Berarti presiden klub besok tuh Bapak ya. Ya, Ambo jadi presiden klub. Nanti saya Pak, kalau tanya Pak, anggap saya di Dewa sebagai penonton Pak. Kalian kalau kan hitam kan, isi pengenal ada yang beda. Dengan pemain Semen Padang musim itu kan bisa dibilang jauh dari harapan Pak. Sebagai penonton umum pun bisa dikecen balik tiket, ujung nonton kalah isinya. Apa tengah Bapak di tangan sudah penonton kayak gitu tuh untuk ke depannya jangan sampai itu terjadi. Ya makanya persiapannya harus panjang, bos. Persiapan itu harus 2 bulan. Maka Ambo minta PT yang 10 M tuh minimal 7 miliar tuh keluar di awal Juni supaya prepare sehingga pemain itu bisa masuk itu di akhir Juli sehingga per 1 Agustus awak sudah boleh latihan. Anggap kan jadwal keluar ya. Anggap jadwal itu 1 Oktober karena kan September Liga 1. Berarti Liga 2 kan Oktober. Anggap 1 Oktober. Jadi Abu minta 1 Agustus 1 Agustus awak lah mulai TC selama 2 bulan. Mulai fisik, taktikal sampai uji coba. Nah, awak harus lakukan sehingga bulan Oktober itu lah tancap gas. Maka 2 bulan persiapan. Jadi Juli awak lah selesai kontrak pemain. Kontrak pemain baru dan kini Abu lah minta kan Coach Imran lah mengusulkan intip-intipan pemainnya. Nah, komunikasi sedang dijalankan untuk pemain lokal.
Nah, awak baru apa cakap? Aduh desas-desus kan Apa tu? masalah Coach Imran. Awak sampai sini nama itu Jo kayak Irsad, Jeko. Apakah pendapat apa tentang kondisi yang tersebut? Irsad tuh baru mana cedera. Jadi kalau kecet Irsad nak cedera. Kamu tanya, Irsad tuh cedera, hanya butuh apa namanya? Dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan cairan di kakinya. Ambo juga bingung mana Irsad nak bicara speak di media itulah. Seakan-akan menyiarkan Ambo nak tahu Ambo nak manajemen ya. Tapi saya tahu Ambo mau tanya mana katanya cedera. Jadi biswa kalau Ambo kan manajemen Ambo ya. Ambo akan butuh pemain yang loyal sama tim ya. Yang Ambo nak ingin pemain yang punya drama gitu loh. Jadi Baik itu putra daerah sekali. mau putra daerah atau nak terserah ikut kepentingan tim. Kalau putra daerah nak loyal sama tim, tak usah awak kontrak putra daerah. Ambo nak butuh pemain nostalgia. Ambo komplain kok sama Edu mangang kontrak coba. Ambo komplain. Aceh Edu nak. He is my apa? My memory. My player. I know him. He's good player. Is that ujung-ujungnya? Hah? Isan sama itu dia masuk. Sobo ah. Inyo Edu yang otot bos. Jadi kawan ada lain tak? Jadi menurut Abu bisa awak cari pemain yang enggak, dan Abu butuh bantuan kawan-kawan terus terang. Pemain-pemain lokal awak tertekan loh medikan. Terus terang loh. Terutama di timur Pak. Iya, terus Paul di timur tuh namanya Pak kadang. saya sama kita tahu ya. Kawan kan kayak Firman tuh Amu mati di lapangan. Tapi kalau di kandang hilang gacornya. Karena ini tertekan, bahkan orang tuanya kena teror. Amu minta tolong pengertian kawan-kawan. Kawan-kawan bayang, kawan-kawan lah masuk babak pertama berakhir. Ini ke-70 orang lagi berjuang, kalian kate-kate pemain. Itu tertekan loh, stres pemain tuh. Jadilah awak supporter yang konstruktif itu loh. Kalau manajemen sih dihajar Tapi salah. itu bukan bagian supporter. Pemain. Hah? Tapi kayaknya yang itu kan bukan bagian supporter. Nah, Amu berharap ke depan. Iya. Di timur. Terserah lah, Amu berharap ke depan. Tolonglah sabar. Sedangkan gitu tuh loh. masyarakat. Amu berharap jadi kayak Firman tuh. Firman Rosat itu cameh turun ke lapangan tuh. Iya. Leo kok mental kue lah main di kamar-kamar wah. Boleh apa Pak? Mandi M Pak. Ya lah. Tuh lihat. Latih Leo bukan mentalnya gua lah kamar-kamar. Timur di kampung takkan nih yo. Ambo minta pengertian lah. Awak seluruh pecinta sepak bola. Ambo di parah deh kalian. Kamu mau lempar dulu dikaja-kaja mau polisi tentara atau mau SMA. Minta nomor kalian lah. Nggak pernah mau minta diskon tiket loh manajemen dia. Ambo bayar, ambo jual jadi calon tiket lah. Kamu pengen Trio jual. Oh tapi dulu paten. Untungnya calon tiket serius. Zamannya po Antonio Claudio, Luzardi, tuntung. Berarti yang dia calon gini kok bang. Ini tak tahu nih dulu ya. Oh di sini. Nah kan awak kini kok lah bahas musim kini, musim aktual. Pak pengennya sebagai Pak Andre atau sebagai presiden klub, Pak pengennya ada kayak apa kayak istilah fakta launching. Jadi aku pengen bisa awak launching. Ya, awak launching tim. Aku pengen. Lalu awak bikin komunikasi secara efektif. Jangan di GSG atau di Dan lapangan. Tadi gampang. Ambo kalau launching itu tadi di Tangerang kok. Ya. Dulu. Wow, terus bola baliannya bos. Itu lonceng sih Pak. Lonceng kan sebelum tiga bang. Pernah sebelum beraplikasi. Kalau dulu kan pernah sederhana di Mengcovid tuh bang. Jadi kan sangat meriah. Nah, awak kumpulan di Padang. Terus terang ambo kan mesnya di Tangerang. Iya. Ambo jujur aja, mesnya di Tangerang. Ambo akan launching tim di stadion. Ambo akan undang seluruh masyarakat Minang, Sumatera Barat, perantau untuk hadir di acara launching itu. Suka memang nganggu sih Pak. Nggak datang lah, kau kasih bisa mas. Itu berituan. Jadi dan Beko buka komunikasi. Levi sebagai manajer akan komunikasi secara terbuka kapanpun wajib melayani supporter. Jadi awak buat aja diskusi minimal sekali 2 bulan. Awak buat jadwal rutin. Ya, itunya. Jadi awak buat sih jadwal rutin, kelas khusus. Awak sepakati Beko. Setiap minggu awak rapat diskusi untuk menerima masukan supaya awak buat sih jadwal awak sepakati awak tekan sama-sama. Sehingga ndak ada nama gap antara supporter sama
mau manajemen. Nah, Itu yang hilang musim gua nih. Iya, tangan awak manajemen dong. Aku lah mau suruh waktu terakhir di mana Silungkang tuh ngecek abis itu, atau ngecek saya diskusi, alam mau suruh. Lah iyo cek itu tuh. Nah, yo cek. Tuh kan kamu kena ada itu dia awak. Masalah ambu sih banyak lah mungkin lah mau temui. Nah, tapi kalau kiko ambu bertanggung jawab, ambu rencana CEO-nya lebih yang mulataan. Nah, tadi kan lah mulataan tuh tim-timnya. Nah, supaya rencana ambu CEO. Tapi kan ambu lagi cari aturan main gini kok. Mungkin ambu jadi CEO. Nah, Tapi kayak Nabil tuh lah cocok Bang presiden. nah, kalau gitu, kalau itu terpaksa mungkin ambu paksa anak ambu jadi CEO si Amar. Nah, supaya you dukung Semen Padang. Ini mau foto Pak. You Semen Padang. Awak paksa aja Semen Padang. Dia sebagai profesional, dia harus Amar bisa ngelola Azizah, tim. nah. Nah, Amar. Apa Pak? Desain. Aku panggilnya, Wang urus Semen Padang. Gua harus promosi. Ini persiapan konvoy juara nih gua Pak. Aku lagi dagang. Si bos gitu ya. Dia lagi dagang gitu. Apa Pak? Jadi, Terkait tapi aku masih berharap kamu CEO. Doa lah. Aku lagi cari aturan main. Ya awak kalau Pak CEO awak pengennya benar-benar tanggung jawab itu Pak. Iyalah, kan kini kamu ingin tanggung jawab karena kamu punya mimpi lo mangkit piala kamu nih pulang Agus Salim mah. Malu mah. Loh. Malu apa kok? Anu kok degradasi kok malu kok harga diri orang Minang kok Semen Padang kok kebanggaan wak mah. Kamu kok ndak harga diri orang Minang kamu urus kok klub kok. Ambo kalian lah iya mu 3 tahun lo nonton di Gus Salim di apa di apa Imam Menjol. Iya. Ambo pernah nonton, gaya Ambo cerita kalau papa nonton dulu, papa minta tolong dulu. Ambo praktekkan SD Ambo lah minta papa masuk anu cepat. Pernah Ambo. Jadi jangan bicara soal militansi supporter. Jadi alun lah iya kalian gua. Itu lagi loro di supporter Semen Padang. Jadi awak sama-sama pecinta Semen Padang, sama-sama supporter, sama-sama memiliki. Awak bangun sama-sama. Jadi biswa jangan cameh. Awak buat kesepakatan, fakta integritas pertama. Supaya Nyo bara sekali bara awak sobok share rutin. Tapi jangan di Padang di langsung di mes. Jadi diskusi ya lah. Supaya jangan orang ongkos ya. Kalau ambo pasti lah tiap bulan mau ke Sumatera Barat. Jadi awak biar dialog mau sekali sebulan atau sekali 2 bulan. Kalau menurut ambo paling lama sekali 2 bulan secara rutin lo semua. Ya, itu cek. Yang kedua, tentu itu yang paling penting ya komunikasi itu sehingga apa masalah bisa awak selesaikan. Ya, itu bisa mau sampaikan nggak ada yang membuat kami takut itu biasanya Pak, Semen Padang kok adoh gitu. Jadi terlepas dari kondisi kini kan Pak kan dalam menjalani itu kan sampai bilolo gitu kan, ya, sampai balik. Sampai tak berharap biswa ambo, yo ambo pun camir. Terus terang ya. Camir. Ambo cari ya dengan kemampuan Pitiawa, anggap awak lolos susah ke Liga 1. Next mampu nggak awak membiayai untuk Liga 1 itu? Ya. Kamu tak suruhnya kan tekan tamu sana hitung. Karena pas kamu hitung lama Liga 2 kok ya cemo. Longga Pitiawa dah sesak ngau ada cemo. Terus fair ya. Kamu buat itu kan. Nggak ada ragu mau nulis Pitiawa. Besok ke Liga 1 ya. Minimal kan awak habis 60 miliar. Coba kalau lu bayar saham ya, minimal 70 miliar. 5 kita bayar mainin mau gitu coba ya. Tak Semen Indonesia dan antara bagi 20 atau 25. Kamu 22 ada 5 orang terbayang enggak mau itu kota? Kalau kamu bayang-bayang tuh soalnya. Nah, kamu butuh soliditas supporter tuh habis suah. Mohon maaf ya. Awak fair lah. Tiket agak nendang lah kalau tiket tuh stay. Kamu berharap ya? Ya, kamu berharap kurangnya lah merokok stay gitu loh. Awak bayar tiket awak tuh murah boleh. Iya betul. Paling murah. Nah, gitu loh. Tapi kalau stadion ala baru bisa mungkin dengan manajemen melakukan stadion tuh kelanjutannya Pak. Kan jadi gitu. Nah, ambo gitu. Stadion itu insya Allah itu pemenangnya insya Allah tidak lama diumumkan. Ya, jadi akan ada pemenang, akan diumumkan. Kita akan bangun stadion. Jadi tidak usah khawatir. Juli lah mudah-mudahan akhir Mei lah ada pemenang. Lalu Juli sudah mulai pembersihan dan rapi. Makanya Semen Padang habis pertandingan kok Abu lah minta manajemen untuk memindahan rumput, memindahan rumput yang kini pindahan ke lapangan latihan Cibada. Lalu lapangan yang kini latihan pindahan ke Cibada rumput. Supaya lalu yang kedua videotron nama suruh angke
sama LED. LED. Karena itu aset awak kan. Iya. Itu diamankan di musim depan kalau misalnya ambo lah konfirmasi sama PU ndak kamagia. Nama tuh Videotron, berarti Videotron lama pakai, tapi itu awak sampean bro. Iya. Itu rusak loh, tinggal situ kan. LED awak amankan dulu. Ya semua rumput Diangkat selalu boleh Pak ya. diangkat dulu ke ruang. Ya, karena kan itu aset Pemprov ya. Awak lapian tuh hilang ya. Rumput mahal mah. Ndak sawah dong mah. Pak, ada boleh tanya Apa tuh? terkait yang siwatan ya Pak. Apa tuh? Yang pertama soal spanduk SOB yang kembalikan mana tahu Pak tahu gitu Spanduk? yang kembalikan sepak bola ke Ada rakyat yang rakyat, iya. kami pasang terus diturunkan. Tahu mana? Ya. 5 bilo dipasang tuh. Pas demo. Nggak tahu mau. Dan sampai ilmu mau dah kalau itu. Kita kan abis itu Pak kesannya kan kayak manajemen anti kritik Pak kan. Nggak ada lah, aku tulis kok amboing. Yo, spanduk kami pun kan itu. Itu nggak tahu mau, sampai ilmu mau mana tahu mau isi spanduk. Yo, siapa tahu arahan dari siapa gitu kan. Apa isi spanduknya bang? Dia kembalikan Sepak sepak bola bola gitu rakyat, rakyat ya, gitu. Pak. Nggak tahu, demi Allah mana tahu. Nggak sampai ilmu mau itu tuh. Makanya ambo besok dikritik, ambo dikritik Bemunan mau datang ke Bemunan tuh, mau aja dialog. Kamu dikritik sama supporter mau datang mau aja dialog kan? Berarti kita musim depan siap lah untuk terbuka Pak. Kalau awak action tadi per 2 bulan atau per 1 minggu, kau fakta integritas suruh lah Iya. manajer tim yang sepakat semua. Masa seluruhnya presiden klub tuh akan aja manajer tim tuh. Pamflet. Meskipun awak gaji ya. Bang, pamfletnya beko Bang siap dikritik ya. Siap ada ya. Apa tuh? Tadi kan Pak lah sampaikan tuh, Ah. kalau misalkan besok itu stadion sekian, itulah pas untuk juara Liga 2. Ya itu hitungannya, Ya, mudah-mudahan. Tapi ya, kok tak balik soal takdir wah. Ah. Awak manusia hanya bisa ikhtiar dan berusaha, tapi Allah yang memutuskan. Angko itu adalah angko, insya Allah lolos. Ya maksudnya itu Pak. Kan ambo punya apa namanya? Kan istilah tuh kompetisi. Iya. Kan yang lolos Liga 1 kini kan tahu Bang. Kalau ukurnya Kan ya. ambo itu mah. Kan? Oh, jadi tim apa nih ya, Cek? Tim apa dulu Cek gitu. Atau ada yang dikembangkan ya Pak. Aiko. Itu Bisa tim. dilurin gini, Bang. Ya, mau jalan itu tim apa Ambo? Iya. Kan fair dong. Makanya mau tim. Kalau awak degradasi karena awak pakak. Maka begitu, Pak, mengapa melarang? Dulu musim lalu awak di kerajaan, makanya bersuara lantang. Musim itu awak di kerajaan, gawa tuh cari chattingan mo jo, gawa nyu kirimnya amu ingin, jangan lupa wah. Dia sebentar mau komunikasi juga untuk memastikan dalam artikan Fair. bukan intervensi ya. Kamu minta wasit asing, selalu pertandingan awak dikirim wasit asingnya. Yang salah tuh awak, pemain awak yang pakak gitu loh. Pemain awak yang lemah leh, awak kalah karena kesalahan awak. Berarti ya Pak, sepakat dong dengan kata-kata manajemen berburuk, Semen Padang diobok-obok. Sebagai Ambo supporter, tidak sepakat sebagai bahwa supporter. Semen Padang diobok-obok. Manajemen punya kekurangan juga. Ya, manajemen punya, tapi tidak ada keinginan manajemen atau kawan-kawan tuh tidak ingin mengobok-obok tim. Mereka sudah berusaha, Wawan, Yanda dan lain-lain sudah. Cuman ilmu lu sampai ke Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan memang mungkin Paksa gitu. bukan belum berhasil dan belum maksimal, tapi tidak ada kau tim diobok nggak diobok tim seluruh ingin Semen Padang kok lolos kok Liga 1 mah ada orang yang punya. Tapi- Kalau kau darah Semen Padang tidak ada orang yang ingin Tapi tim kau. isu kok keluar dari bulan Januari Pak. Semen Padang degradasi. Nah, itu kan isu yang kalian narasikan. Kalian bayangkan dah, mah ada orang yang ingin Semen Padang kok degradasi bos. Ya kan, Ambo kalau degradasi kan dibully Ambo. Mungkin tidak Ambo Ya. didegradasi. Emang tidak dibully Ambo yang diserbu akun Ambo. Ya. Baru selesai Latar ngecek kan. latar orang itu betul-betul. Ambo lah lama nak ngecek loh. Ya. Ambo kita tahu ya. Ambo sudah lama berbulan-bulan tidak bicara sepak bola ya. Dan salah Ambo latar online itu muncul di musim lalu Ya, sama ya. awal musim. Ya. Tapi setelah
Edu diganti, Diam. kamu jarang lo ngecek sama sekali. Karena menurut kamu itu urusan manajemen. Jadi dia ngecek latar oriental itu adalah soal 6 bulan ada latar oriental. Nah, Tapi dia jadi- terlanjur viral. Tapi Pak, dan faktanya, Ambo sampaikan, Ambo tidak ada keinginan mendegrasikan tim karena yang rugi awak gini kok, rugi kok. Nah, tapi Ambo bersyukur tim Pak Prabowo promosi. Ya karena apa? Kalau sobo usah barek, ya usah di Liga 2. jadi lawan awak lo ya. Ah, Jadi apa Pak? Sedikit masukan Pak terkait tim tadi Pak. apa ya? Kedepannya, Pak. Ah, Ambo lah makan lah. Ulang. Lah Pak, C2CC Pak. Terima Pak, kasih. kedepannya kami ini Giko Pak terhadap regenerasi manajemen Pak. Kok penting Pak. Kedepannya anggaplah satu musim besok Bapak akan mengelola tim kok. Nah, kedepannya lagi kan akan dikelola oleh KSSP kembali atau orang-orang kembali Pak. Nah, kami minta kayak regenerasi mulai dari kayak Pak Win, Pak Dakoni, Pak Rinol itu dikembalikan balik Pak gitu. Jadi Kan ada regenerasi kayak Anda Wawan mah. tapi kan jauh Pak gitu maksudnya kan. Ya. Turun ke bawah mah. Jauh Pak kalau dari Pak Win kan mulai dari 2006 balik, mulai dari kota. Jadi itu tuh pentingnya Pak terhadap Ya. tim Pak. Ya, Kan percuma aja kalau cuma mengelola bola bekonya enggak paham lebih dalam itu kan susah aja gitu Ya, kan. dulu zaman Pak Dakoni, Pak Toto dan lain-lain itu, zaman Pak Toto, zamannya Pak apa? Astian. Pak Astian, Astian, ya, Ambo kita tahu ya. Itu awak secara finansial kuat. Jadi kawan-kawan harus paham. Ambo kan ngikutin tim Go Away itu dari tahun 2010. Ya, Daniel jadi pelatih itu. Ambo aco di bareng sama bahkan Ambo sama almarhum Pak Asdian tuh pernah Ambo di apa? Di bench waktu lawan Arema, Ambo ingat 2002 balik. Oh, deh satu stadion mengecen padat bengkok cuma. Tapi mungkin jo dia pasti oh deh Pak paten Pak wah dulu ke restoran Pak cuma. Pasti Jadi apa almarhum. itu hebatnya gaji dulu apa ya? Gaji Hana tuh Kajuruan. Hebatnya Kajuruan tahun 2002 balik cuma. Di situlah muncul wah sporter. Intinya apa? Dulu pasti banyak bos. Jadi siapa yang mengelola zamannya Aman saya. zaman dulu aman ya zamannya Pak Toto Piti-piti pun lancar. Piti itu lancar ya kok kini kale kalau tangang-tangang Sarawasi wawan mikian baca bayi gaji masih wawanan tapi ada juga salah mereka apa komunikasi sama pemain kalau memang terlambat sampaikan ke pemain aja diskusi bayi seperempat dulu bayi setengah jadi progres itu loh yang itu yang memang ke depan butuh kepiawaian dan komunikasi. Karena baga-baga kalau masalah gaji pemain kan mereka yang berjuang di lapangan bang. Kalau misalnya ada terkendala di sini tuh pasti performa tim lah kan ya kan. Betul. Jadi mungkin itu kalau budi usul untuk musim kedepannya ya untuk masalah gaji pemain mungkin itu diprioritaskan dulu. Diutamakan. Jadi jangan mereka maleh gitu kan bang. Nah makanya awak hitung dengan budget rasional tapi itu sudah grade A untuk ukuran Liga 2 Aman lah ya, Bang. Insya Allah aman ya Insya Allah aman tapi ya itu Mungkin untuk Nah. memasukkan tim kalau boleh saran udah brandingan merchandise ya itu. ya jadi kini kali putihan kemungkinan merchandise awak cari itu aja Cari brand saja ya bang. cari brand Iya. Oh. jadi lagi Karena- Ambo lah minta Dayen untuk berkomunikasi berapa brand yang mau kau pilih Susah Lima kalau parel jadi awak nak produksi surang ya dah awak Lima Farel ada brand. banyak orang minta mau baju lah Store dong. kayak di kota dan mau jadi bandara harus Wah, mantap. Apa? Yang jauh Store, ya. Iya, iya. Memang kan di kota itu kan rencana di Agus Salim, di desain stadion awak itu kan ada. Ya kok di merchandise store. sekre masing-masing supporter kan minta. Yo. Jadi ya supporter kau minta sekre. Oh, Pak, pertama lah dia Pak. pertama lah dia. Nah, ini banyak protes tuh kan, bos. Pak, dulu. Sayang, Pak. Sayang, Iko Pak. di kecano nak Oiko caro Andre manjugo apa? Supporter. Politiknya Andre. Politik lagi sekretariat. Iya kan di alasannya dulu kok dari yang nak suku mau amo fair ancak di muka kamera kok. Betul. Ancak di Betul. muka kamera kok beku caro Iko caronyo Andre kurang awakku Mas Haji bangun gereja sih. Lah iya beku nya kecat Iko caro Andre mau nina bubukkan supporter nyo dia sekretariat di masing-masing supporter di Gor. Selain Asprof Sumbar, ya Asprof Sumbar, merchandise store Semen Padang tuh cabur-cabur lain tak ada loh. Iya, kosong. Tahu lah, Kosong. kosong lah di desain tuh ada. Nah, abiku kecero, aku cara politik Andre. Amu ancak di siku mau jalan beko karena latih yo
Ambo sekali nak butuh suara supporter lo. Rakyat Sumbar banyak gitu, mau jutaan orangnya masa untuk main mantau ke DPRC tidak bisa. Kalau wak bakal ajo, kalau wak konkret semua masyarakat. Jadi gitu, jadi tetap ya. Miko ada baca gestor. Ada. Siap, Pak. Pak, lanjut pertanyaan tadi kok Pak, terkait kan hari ini sebenarnya kalau dari yang Pak cerita itu adalah ada gambaran untuk musim depan dan lo anggap apa punya roadmap target-target tahun besok itu bisa promosi Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan. Ya. Pertanyaan lagi kok Pak, dengan uang ya kita anggaplah besok kita langsung promosi balik ke Liga 1, lalu butuh uang itu 60M, 70 lah. ya 70M. sampai 70M. Oke. Lalu tadi Pak sampaikan dan antara itu cuman di angka 10M. Musim gini. Kalau musim gini, kita anggap musim besok bisa di setengah yang kita butuhkan. Anggap di 35. Otomatis 35M-nya apa cari? Itu. Nah pertanyaan lagi sederhana Pak, apakah Pak pernah mengajak dengan power yang Pak punya hari ini ya Ketua IKM, anggota DPR RI, apakah orang-orang Minang atau saudagar-saudagar Minang itu pernah Pak tawarin selain Bang Audi? Karena saya tahu Bang Audi ada 2 atau 3 brand yang masuk sponsor gini. Tanya mau dia lalu nas tuh. Jadi aku lagi tahu itu manajemen sudah melakukan. Aku kan nak manajemen, aku nak representatif. Tapi biswa kalau abu presiden klub ya tentu abu akan undang secara resmi. Pendekatan apa? Secara personal, beko secara resmi awak akan buat galadi. Kayak Basko, Bang. Iya. Kayak itu dibuat lah. Beko lah cerita off the record. Tapi beko buat gala dinner, awak undang secara resmi kok. Berarti menyingkat waktu awak sementara. Tapi aku akan berharap di-off. ke depan biswa harga tiket awak mari awak sesuaikan. Ya. Sebenarnya sebelum liga dimulai itu harus Harus Jadi bisa duduan, bisa yang musim depan awak duduan kalau musim Kalau ini ya. Patang kan dari kaji sih, mengko kita kaji soalnya kan. Tangguh Pak. Nggak. Cetek lem. Kok semen kan main kan? Karena stadion Rancak bisa konfirmasi Rancak pun Banyak. ada tiket zona ada kesalahan. Tak begini demo mana komunikasinya belum je kan. Ini terlalu mahal bagi mereka Pak. Ambo sih Kak, Pak Peren saya lah tiket tu Pak. Alah kau ni Allah baca lo baik. Aduh, ini minta mereka. Banyak, baca lah kalau komentar lah. Lah karakter awak minta pemeran Cak. Yang nonton ya. You nonton Perai. Video sini membayar. Nah, sedang nonton di streaming sih Bapak iya. Itulah fakta dan kenyataan yang harus lo hadapi. Bahwa beda cari zaman Persib susah di bawah 2010. Kamu cari pakai katidiang, bobotoh itu cari piti. Waktu Glenn dalam masuk lagi nak. Iya. Persebaya susah. Kurang mas putarnya. Pakai katidiang nyari piti. Awak. Ya sudahlah caci ini aduh maaf lah kalau kau nggak tersinggung tapi itulah awak kan harus manis saling mengkritik ya. Jadi, tapi yang jelas ke depan seluruh masukan tentu awak tampung awak gue itu tadi apa kesepakatan tadi Integritas. Bersama stakeholder ada Pak. bahwa awak akan ada komunikasi rutin. Ya. Iya harus Itu kebaikan tim lah ya, dia. maksimal paling jauh lamos kayak 2 bulan paling lama lah ya antara 1,5 sampai 2 bulan. 2 bulan. Jadi spare-nya supaya awak rutin kan. Jadi misalnya ada masukan dari supporter atau di seluruh stakeholder undang. Jadi ada forum mungkin di mes awak lah. Kan ada mes apa. Ya. Nah, awak rapi diskusi, awak undang manajemen, pelatih, direktur teknik ya untuk membuka Diskusi. Ngaji minta Pak Bambang supporter kau jangan sambil makan Pak. Kau sambil makan iya, betul. panjang kalau Mari supporter kan kau Pak. Pak aja Pak. Oh gitu. Di lingkaran saya. Biasanya Pak. Tapi Kita kok makan. atur sih kan apa Yoga ya? Yuda kan akrab jo manajer tim kan. Jadi Sampai akrab karena telepon, Pak. Nah, jadi komunikasi sel manajer tim bahas skenario nya kan manajer tim dia. Dari sudah masuk manajer tim dia. Oh, manajer tim. Sudah lah, pagi manajer tim dia. Ayo Bang Yuda, Bang Gian itu musim depan. Ini nggak ngurus tim awak. Nggak mungkin tuh hari ini jadi tim mana. Aku Yudet Pak. Jadi seluruh orang kok cinta aja Semen Padang. Sayang Semen Padang. Jadi gitu. Dan kamu berharap itu awak kompak-kompak itu lah. Marilah, manajer, marilah. Awak manajer lah. Masa manajer, mesti kau. Kedua Kursi. Ambil kursi, agi sebelah Yuda. Tolong. Angke. Tolong angke. Angke saya Yuda. Jadi sekali awak perkenalkan lah. Kok mini launching dan so. Ya.
Jadi kopi. Aduh lah lu. Oh, ada lagi amik aman. Ini gaming stay. Yo yo, ini gaming. Salam lu. Nah, jadi tadi Balia. Jadi kan Pak Levi akan kita angkat jadi CEO. CEO merangkap manajer tim. Jadi Pi, harapannya kawan-kawan tuh Pi, awak buat fakta integritas manajemen bahwa antara sekali 1,5 sampai 2 bulan akan ada pertemuan rutin antara manajemen dengan stakeholder lah. Ya, termasuk supporter, awak diskusi bagaimana perkembangan tim dan evaluasi tim. Jadi ruang itu harus dibuka 1,5 bulan atau maksimal 2 bulan. Ya, nah itu. Tidak sebelum makan. Nah, jadi makanannya belakangan diskusi dulu makan ya. Karena kalau makan mereka agak bodoh stage-nya. Oh, agak dibilangan ya. Nah, gitu. Nah, stage. Jadi gitu. Lah, langsung jawab tuh, Bi. Siap. Nah, tuh. Tapi di Tangerang kok makan nak? Iya itu, kalau kita tadi. Oh, iya. Awak main Tangerang. Jadi kawan-kawan itu yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi, kamu mohon maaf ya bahwa kita musim itu gagal mempertahankan diri ya. Itu kesalahan awak bersama ya. Sekali lagi, kamu sebagai penasehat sudah berusaha maksimal. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh supporter karena gagal mempertahankan Semen Padang di Liga 1. Itu pertama. Yang kedua, kamu mohon maaf yo kalau ada kata-kata kamu yang menyinggung berbagai kawan-kawan supporter ya. Ya, yang ketiga, sekali lagi kami manajemen baru membuka diri untuk dialog secara terbuka, dan tadi kita komit nanti bikin fakta integritas manajer dan tangan CEO ya, nama presiden klub lah, untuk bisa diskusi secara berkala dan rutin antara 1,5 bulan atau 2 bulan maksimal setiap waktunya, sehingga komunikasi itu tidak tersendat, komunikasi itu lancar, sehingga tidak ada dusta di antara kita, tidak ada saling kecurigaan, dan awak saling mendukung masing-masing. Dan terakhir, kamu mohon dukungan dan doa. Ya, kita bisa berdoa, berusaha, berikhtiar, tapi tentu Allah yang memutuskan. Nah, aku berharap doa-doa buruk itu jadi sabit lagi. Semen Padang Liga 2 sih, itu kan doa itu. Lagi tanding Liga 2 sih, itu kan doa dari supporter untuk awak turun di generasi, betul kan? Betul tak? Awak boleh berang sama manajemen, awak boleh sakit hati, nah, tapi jangan memberikan doa-doa jelek sama tim. Nah, harapan aku bisa awak kalau keberang ke Semen Padang Liga 1 gitu loh. Gitu loh. Doakan Semen Padang awak promosi ke Liga 1. Dan aku berharap terakhir itu jago kondusif pemain. Jangan keritakan yo. Mana wah. Firmanku gacor men. Ya, tapi tiba di kandang macam ini langsung. Jadi gitu. Jadi yang mau berharap itu, sekali lagi maaf ya. Mungkin Pak Manajer silakan. Iya, Alifi, CEO manajer silakan. Lah. Ya udah, intinya kita dari manajemen ya pasti pengen yang hasil terbaik kan. Supporter pun sama. Nah, tapi yang pasti ke depan Liga 2 ini ya sama-sama gitu kan. Mungkin tadi Pak Penasehat atau Pak Andre telah menyampaikan ya kita akan ada komunikasi mungkin yang selama kita sumbe ataupun tertutup ya. Kita coba buka kembali ya. Kita rajut kebersamaan kembali kan antara tim supporter dan pemain ya. Dimana klub-klub lain bisa, mengawal tidak bisa kan gitu. Insya Allah manajemen komit, kita akan bersama-sama yang pasti tahun depan kita akan siap target juara Liga 2 ya. Amin. Itu aja. Ya. Menanggapi pernyataan Pak Andre ya Pak CEO. Ya. CEO bisa boh. Siapa? Dia CEO. CEO dan manajer tim. Kalau kalah aku diam sih banyak lah. Menanggapi statement Pak Andi tadi, kalau untuk soal dukungan, awak bisa jamin Pak, Soul All Boy mungkin bisa satu-satunya yang sering mengajak untuk penonton meramaikan, jangan umpat-umpik, jangan
Iko pun awak sampaikan pas konfrontasi sama Leo sama juga beberapa pemain kayak Firman, mereka kayak protesnya gitu kayak SOB karena tim bisa tunjukkan langsung jangan pernah mendoakan tim yang jelek karena omongan adalah doa bagi kita tadi. Selalu awak mengajarkan walaupun mana-mana buruk main tim kok baik saja tadi balik tiket tadi. Jangan patah, agak blunder pasti Pak. Waktu lah, sampaikan. Tolonglah. Apa pesannya? Oh, ada ngalor. Awak gara-gara desakan netizen. Asal mau abik lahir orang kan. Itu abik lahir orang asal desakan supporter. Yang netizen itu yang ngacok mau padumpan Pak. Gara-gara itu kebetulan Pak lagi panik lo lagi sedang liburan Jepang lah. Cari tim kalah. Awak mesti cari Pak nonton Pak serius. Nak situ itu macam cerita tu. Mengalah bang, mengalah tu aja. Kan Itu lawan itu ya. Pas lawan apa ya? Yang kalah awak lawan Madura tu ya. Yang kalah di kandang. Iya. Itu Jadi kalau saya kita sama Lepi ya. gara-gara mula ajaklah kayak penasehat ikut ajaklah secara diskusi terbuka kalau nak muak ajak saya kemana aja awak awak lah pasti tujuh balik semua kan Awak timbang mana nak? Kalau sama balik. Kalau sama maru. Mau ada dulu. Iya. Kau timbang lu. Abu agak langsing ini. Abu langsing ini. Lanjutlah. yo itu gara-gara itu netizen itu Iya, memberi lah. itu makanya terjadi Provokasi. Ayo saling memaafkan salah. Lah. Jadi Alah, kau selesai. Alah. Aduh lah, saya saling. kalau awak saya lah Elah. Cuci aja, balut. Sportif ya. Korda itu Kata lu, dia berarti udah jadi PK Polda bisa ada. Iya. Iya. Yo, apa Pak? Mungkin ada kelas statement terakhir lah ya karena Ini kok. Jadi Biswa, silahkan kawan-kawan supporter komunikasi langsung sama Pak CEO, Pak Manager ya, Pak Levi ya. Levi, catat siap terbuka untuk dikritik. Jangan nggak usah kritik, masukan salah. Iya. Yo kritik masukan Iya, masukan juga kritik terbeda. Iya, kan awak rutin kok. Jadi Beko launching ada, ya awak pasti ada launching tim. Harapannya di Padang ada juga. Ambu lu jamin ya. Ambu ngecek apa do? Nyomu nak ingin omon-omon, angin surga. Ambu ingin apa deh? Kemungkinan launching tim di Padang ada, tapi di Tangerang insya Allah ada. Pasti ada. pasti ada Ada. Ya, Ambu ingin karena Ambu ingin mengumpulkan perantau. Supaya apa? Supaya ya perantau pun bisa datang ke stadion. Nah, itu makanya awak akan launching tim. Insya Allah ada launching tim. Akan kita undang mau nyanyi. Iya. Jadi lalu soal negosiasi pemain itu kami tentu akan turun ya. CEO, presiden klub akan ikut bernegosiasi pemain supaya awak jangan beli kecil dan Ngarong. Nah, mudah-mudahan nak Malaysia lah sekali Pak. Tapi kalau ada masukan-masukan silakan sampaikan akan direkrut pemain, kita sampaikan ke tim pelatih. Iya. Siapa yang akan dipertahankan, siapa yang dibuang, apa-apa silakan. Tapi yang jelas kontrak awak yang bertahan 2 tahun tuh hanya Arthur Firman ya sama Ikram. Sisanya Pemeno habis kontrak. Berarti Krem musim itu langsung balik ke PWA. Ya, alah komunikasi sama awak. Jadi setelah dari BKFC nya langsung latihan. Mungkin ala latihan Jawa gini. Oh iya, berarti kampungnya lebih status. apa saran terakhir Pak? Jadi kalau kita lihat track tim di Liga Indonesia yang paling gacor rekrut pemain asing itu paling terkenal tuh Borneo Pak. Ya. Jadi ada di salah satu podcast Nabil Hussein tuh nyebutnya tuh pakai satu aplikasi yang kebetulan servernya itu kalau nggak salah server Rusia. Di situ tuh lengkap pemain seluruh Indonesia, kekurangannya, statistiknya, kelebihan data cukup lah. Ya mungkin bisa dipertimbangkan sama manajemen lah Pak. Malam itu mau sampaikan ke Coach Imran
Jo Coach Yen untuk komunikasi maupun Aryo. Ya, itu benar ya Pak. Akhir ada dari teman-teman sebelum kita ke Polda. Kok kick off ya? Biasa 2 menit lagi kau mah 3 menit. Enggak, Maria. gua babak kedua maksudnya. Oh, berarti Itu aja kok. lebih hari lebih dari dengan kau nanti masuk. Babak kedua. Biasa mau setengah jam suruh main nanti bom. Jadi dimaklumi hari gini ya. Berarti terima kasih untuk kawan-kawan, abang-abang, untuk Andre, Levi, Sadonya, sayang tidak semua undangan yang datang. Semoga Iko jadi awal, yang baik untuk Sungai Padang kembali ke Liga 1. Amin. Karena Sungai Padang kok jujur Pak, kalau pribadi dari kelas 6 SD. Ketiak mulai aku 3 tahun. Sama darah kalau Pak. Benar kalah. Nanti kalah Pak. Kalau itu benar kalah. Bentuk kecintaan. Menangi Pak di Sungai Padang kalah Pak, serius. Pak, pengen Sungai Padang kok. Aduh, saya tanya. Setuju. Dan sampai hilang tuh paling penting sih itu sih Pak. Ya karena ambo terus terang ambo pendukung ambo ya. Ambo dari ketek ada regenerasi PSP dan Semen Padang. Tapi ambo penonton Semen Padang. Ya, ambo penonton Semen Padang. Itu sih kalau dari awal sih itu sih minta ya. Sungai Padang jangan sampai hilang. Ya, dari apapun itu paling penting. Mau di liga manapun awak akan tetap mendukung ya. Selagi masih ada kritis ataupun masukan berarti masih banyak yang sayang. Masih banyak. Itu intinya. Yang menganggap Iko dipolitisasikan video yang kok. No. Kalian tahu jauh Yuda harus oposisi sejati kok. Serius. Jadi sekali lagi ya, ambo terus terang agak tersinggung dituduh mempolitisi klub ya. Ambo terus terang tersinggung. Berarti kawan-kawan tuh nak mempercayai bahwa ya, ambo orang yang percaya bahwa dengan kita bekerja keras ya, membantu masyarakat, membangun Sumatera Barat, tanpa ngurus bola pun insya Allah ambo akan terpilih menjadi anggota DPR dengan suara terbanyak. Nah kawan-kawan bisa cari lah. Bandingan adalah pembalik pejabat anggota DPR RI sama DPD RI, main kerajaan. Kan nampak. Nah, tuh kalian lecehkan kinerja ambo kok dengan ambo mempolitiksi sepak bola yang ada piti ambo abi. Tuh loh. Waktu ambo abi, ambo dikomplain sama orang rumah. Kadang diolok-olok sama anakmu yang gitu-gitu ya kalah tim abi aja ya. Kadang kalau baru selesai main kok anakmu yang SD ya kalah lagi bi. Bayang deh kawan-kawan. Itu jika saya giringan gampang ambo kecen mempolitisi tim. Ikut tim ambo, alun kawan-kawan ultras Spartak dekat pada itu hadir ya. Ambo lagi mau 3 tahun dan dibawa dia apa-apa dengan dia. Jadi itu. Jadi sekali lagi ayolah sama-sama Wak. Dan ambo komit tidak akan pernah datang sekalipun ke acara supporter Semen Padang. Karena sekali mau datang beko di fitnahnya luar biasa. Jadi apa tidak. Dan itu memang nyata, awak sudah saksi. Tapi tetap ia minta sumbangan bahagia. Kalau itu beda, cerita. Tapi kamu tidak akan datang karena kasihan kawan-kawan. Ya. Kasihan kawan-kawan. Kamu udah datang sih mana? Kalau itu awak jadi saksi mah. Emang beberapa kali undang, emang dari DKMR emang tidak pernah hadir. Tapi memberi sumbangan mungkin ya. Berarti SOPC bisa nantang bantu ya. Ayo. Berkat latar kemarin. Tomola le. Pada suka komen saya bahwa terima kasih dan nonton podcast obrolan tentang sepak bola Sumatera Barat. Nomor 1 dunia negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu kali ya.